Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jambelang Studio. Episode kali ini saya mau kasih tips permak pakaian, permak celana lebih tepatnya. Jadi ini saya ada celana bahan, celana bahan itu celana halus, bukan celana jeans ya. Jadi modelnya itu dia ada ploy di sini nih, ada ploy itu lipatan bagian samping. Ini, nah ini mau dibesarkan. Kalau untuk celana seperti ini, bagaimana cara membesarkannya? Nah, saya celana ini ada pinggang berapa ya? Pokoknya saya mau besarkan itu jadi 88 cm. Tadi saya sudah tandai di sini. Nah, cara buat teman-teman mau menambahkannya, biasanya diukur dulu. Saya ukur dulu seperti ini. Saya putar, bentar. Nah, ini sampai di sini 88 cm. Oke, maka saya coret di sini ya, pakai kapur kuning. Nah, jadi kekurangannya saya tinggal ukur dari bagian depan ini ke sini. Kurangnya itu sekitar 7,5 cm. Oke. Nah, kalau untuk model celana seperti ini, bagian mana kita harus menambahkannya? Tentu saja yang perlu kita sambung untuk bagian, ada dua bagian, yaitu bagian badan dan bagian ban. Bagian ban itu mana? Ban pinggang itu saya sebut yang ini atasnya ya, ban pinggang. Kalau badan itu saya menyebut badan itu berarti bagian yang bawahnya ya. Jadi kalau misalkan ini bagian badan, ini bagian ban pinggang. Kalau ban pinggang itu saja, misalkan ban pinggang nambahnya 7,5, ya bawahnya harus 7,5 yang dibesarkan. Tapi masalahnya bagian mana gitu ya. Kalau untuk ban jelas kita akan menyambungnya dari bagian belakang, dari belakang sini. Nah, dari sini ini ada sambungan. Nanti kita bongkar, jadi bagian ini kita sambung supaya bertambah 8 cm. Jadi berapa tadi? 7,5 ya. Saya tambahnya 7,5 cm. Nah, kalau untuk bagian bawahnya kita ngambilnya dari mana saja? Ada beberapa opsi penyambungannya itu. Pertama, untuk kalau teman-teman menemui model seperti ini, kita bisa bongkar dari ploy ini atau lipatan. Ploy pun atau lipatan ini jangan semuanya dibongkar ya, nanti kebesaran. Bagian mana yang perlu dibongkar terlebih dahulu. Kalau ada model dua lipatan seperti ini, misalkan ini ada dua di bagian sebelah ya, kanan dan kiri. Jadi masing-masing ada 2, 2, 4 ya. Maka yang perlu dibongkar itu yang bagian pinggir, yang mendekati saku, yang sini ya. Jangan yang tengah ini, yang sini dan yang sini. Kalau bongkar harus seimbang ya, sini-sini. Nah, soalnya tadi kan banyak sekali ya. Kalau misalnya nih ada 7,5 cm penambahannya, kita bisa bongkar ini. Tapi sebenarnya kalau penambahannya sedikit, yang bisa kita tambahkan itu bagian belakang ini. Sebenarnya kalau sedikit, misalnya cuma 3 cm. Nah, misalkan kalau cuma 3 cm atau 4 cm ini bisa dari sini. Penambahnya ini sebenarnya bisa ditambahkan maksimal itu saya pikir 5 cm cukup. 5 cm bagian belakang. Kalau ini kan ada, nah ini ada penambahan belakang. Tapi karena berhubung saya mau menambahkan 7 cm, maka bagian yang saya akan bongkar bagian depan ini. Kalau misalnya lebih panjang lagi, kita bisa kombinasikan. Misalkan bagian ploy kita bongkar bagian ini, kemudian ditambahkan lagi yang belakang ini. Seperti itu ya. Jadi untuk penambahannya kita harus pilih. Oh iya, untuk penambahan prinsipnya seperti ini teman-teman. Jadi saya jelaskan prinsipnya. Kalau menambahkan celana itu, ini kan ada bagian samping. Nih, saya tunjukkan. Ini ada jahitan samping. Di sini ada jahitan samping juga teman-teman. Kita harus usahakan celana itu harus selalu dalam kondisi badan depan itu nggak boleh lebih besar dari badan belakang. Maksudnya apa? Kalau kita lipat seperti ini dari bagian samping, kita geser. Nah, ini kan jahitannya di sini. Nah, itu jangan sampai jahitan ini lebih di belakang. Maksudnya badan belakang itu lebih besar, lebih kecil. Efeknya kalau dipakai, kalau misalnya badan depan lebih besar itu, sakunya itu nanti terasa di belakang. Jadi terasa seperti itu, nggak nyaman kalau pemakainya. Maka kita harus siasati bagaimana membesarkan itu tetap dengan perbandingan yang nyaman gitu ya, minimal badan depan itu lebih kecil 1 cm seperti itu. Oke,
Tadi untuk penjelasannya sudah cukup. Saya akan lanjutkan ke pembongkaran ya. Jadi tekniknya seperti apa untuk membesarkan pinggang ini. Baiklah, langsung saja saya bongkar ya celananya. Oke. Kalau membongkar celana dibalik ya, jadi lebih gampang. Oke. Yang perlu dibongkar pertama-tama kita lepas dulu semua tali. Jadi tali itu yang bagian atasnya saja. Kalau model seperti ini, silahkan boleh pergunakan silet atau pakai cutter. Saya pakai gunting nggak apa-apa, udah biasa seperti ini saya. Memang kerjanya seperti ini, lebih praktis menurut saya. Tapi tentu saja guntingnya harus yang super tajam. Kalau yang ketul ya angel. Dibongkar. Kenapa bongkar semuanya? Karena saya mau melepas bannya, tapi nggak sampai bagian resleting ya, bannya nanti saya lepas. Nah, pastikan tali bagian yang atas sudah dilepas. Kemudian saya mau congkel. Nah, bannya bagian dari sisi dalam ini. Nah, ini kan ada lapisan dari ini. Saya lepas dari sini. Yang penting melewati bagian apa namanya? Ini kantong. Jadi kalau mau bongkar bagian ploy itu sini kita lepas dulu, nggak usah sampai sini ya, nanti lebih ribet masangnya, nggak sampai pol. Nah kalau udah ini tinggal ditarik, pokoknya harus dilepas dulu bannya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara membongkar ban seperti ini. Nah kalau ini, nah ini saya ada masalah di sini teman-teman. Masalahnya ini saku ini nyatu dengan bagian golbi, maka saya akan coba lepas dulu. Nanti saya jahit lagi. Memang kalau untuk bongkar ban atau membesarkan itu merubah ini lebih lama prosesnya ya. Tapi saya pikir tutorial ini sangat berguna buat teman-teman yang baru mulai usaha permak atau membesarkan celana sendiri, itu sangat berguna. Nah setelah itu kalau bagian yang ban sisi dalam sudah dilepas, kita lepas juga ban yang ini. Kalau ini melepasnya nggak usah sampai sini juga, yang penting melewati saku tadi. Mana tadi? Sini ya. Oh ya, mau nggak mau dari sini ya, pokoknya biar sakunya itu lepas. Kantongnya ini loh, kantong ini. Oke. Oke, nah ini dilepas dulu. Prinsipnya kita melepas ban dengan bagian badan. Kalau udah kecongkel sedikit, pakai tangan nggak apa-apa, tarik. Nah ini cukup sampai bagian kantongnya itu, bagian puring ini kena juga. Nah setelah itu, nah ini kan udah lepas, antara ban dengan badan udah lepas. Sekarang kita akan fokus menambah, membesarkan bagian ban dulu. Oke. Tadi ban kan ban pinggang. Ban pinggang ini saya akan tambahkan sebanyak 7,5 cm. Nah ini ada sambungan ban, sisain ini ya. Bentar, ini kita akan manfaatkan. Ada berapa sih kalau di sini? Ini ada 7, kalau dari ini ke sini sekitar 8 cm. Nah ini kebetulan udah cukup. Tadinya saya mau sudah siapkan untuk sambungan. Kalau buat teman-teman yang ininya nggak cukup, bisa disambung seperti itu ya. Tapi kalau berhubung saya sudah cukup, saya mau cukup bongkar saja di sini. Sebelum itu saya mau tandai dulu. Jadi di bagian sambungan ini saya tandai pakai garis kuning. Ini untuk memastikan sesuai kebutuhan. Nanti ini ada gunanya, kapur ini saya coret seperti ini. Ini hanya untuk keperluan tutorial. Kalau enggak kan saya bisa lihat bekasnya ya. Bentar, saya ganti dulu benangnya. Oke, kita mulai jahit. Jadi saya lepas dulu ini bagian tadi yang buat mematikan sini ya. Nah ini bagian sambungannya. Setelah ini berfungsi untuk cadangan. Jadi kalau teman-teman jahit, ininya harus dilebihkan ya seperti ini. Nanti fungsinya untuk cadangan kalau tiba-tiba celananya itu mau dibesarkan. Tapi kalau nggak ada cadangan seperti ini, teman-teman harus disambung pakai kain lagi. Nah ini tadi jahitannya di sini, jahitan awalnya. Karena hitam saya tandai pakai kapur.
Karena penambahannya tadi itu sekitar 8 cm kurang atau 7,5, maka ini kan 2, jadi saya jahit di sini, saya jahit minggir sekitar hampir 4 cm. Bentar, saya jahit dulu. Oke, saya jahit 2 kali ya, takutnya kan kadang-kadang jebol kalau enggak 2 kali, soalnya ini jahitannya mepet, jadi sisa jahitannya itu sedikit. Soalnya kalau jahitan ini jebol di bagian bahan pinggang, bongkarnya nanti lebih susah lagi. Jahitan yang lama saya lepas. Oke, jangan lupa ya sisa jahitannya dibersihkan teman-teman biar lebih rapi. Tadi saya tandai buat membesarkan itu di sini. Kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi penambahannya ini saya sudah nambah sekitar dari kapur yang ini ke sini tuh 8 cm kurang sedikit seperti itu ya. Ini untuk penambahannya. Nah, saran saya kalau selesai ditambahkan atau dibuka, kalau masih ada sisa, kampuhnya bisa kita belah lagi, jadi supaya lebih bagus hasilnya. Disekap boleh pakai jari kalau cuma sedikit. Nah, kalau ini kan keras, saya mau ketok supaya di bagian belakangnya itu lebih rapih. Oke, kalau lebih bagusnya lagi disetrika ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau ini cara membesarkan bagian ban pinggang, boleh dibesarkan seperti ini di bagian belakang atau disambung pakai kain lain. Oke, selanjutnya setelah ban pinggang disambung atau dibesarkan, kita tinggal bongkar bagian badan seperti saya jelaskan tadi. Kalau untuk badan, saya akan membongkar bagian ploy. Ploy yang mana? Yang ini yang akan saya bongkar, yang bagiannya mendekati saku yang pinggir ya. Saya tandai dulu pas di jahitan ini, saya pakai kapur biar nanti ketahuan nambahinnya berapa. Tapi kalau buat kerja nggak usah dicoret pakai kapur, nanti kotor ya. Kalau ini kan biar buat keperluan tutorial biar kelihatan. Saya mau bongkar. Kalau untuk membongkar ini kita harus lepas satu ban pinggang ini. Soalnya ini kan mengenai ini ya kantong. Jadi talinya itu dilepas dulu. Nah, dilepas, nanti kita pasang lagi. Tetap di sini posisinya di bagian ploy yang tengah ya, bukan yang pinggir. Nah, ini ban pinggangnya dilepas. Ban pinggang apa? Kantongnya ini kan nempel ya, kantongnya dilepas dulu. Nah, sampai kira-kira kita bisa melepas bagian ploy yang pinggir. Agak susah teman-teman ya, saya menjelaskannya secara detail karena memang agak warnanya gelap juga celananya. Saya berusaha sebaik mungkin supaya teman-teman bisa ngerti. Nah, ini ploynya saya buka, atau ploy atau lipatan ini ya. Ingat, yang dibuka itu yang mendekati saku. Yang tadi saya mau bongkar. Nanti kita bisa cek lagi, ini sudah cukup belum. Kalau sudah cukup, maksudnya sesuai keinginan kita, kebutuhan kita mau membesarkannya berapa senti. Kalau misalkan ini terlalu banyak, kita bisa jahit lagi. Istilahnya jangan terlalu banyak, ambil di sini ya. Jadi kalau misalkan ini ada 4 cm, misalkan kita jahit lagi nanti 1 cm gitu. Bentar, saya bongkar dulu ploynya. Hati-hati ya kalau jahit, melepas bagian ini, takutnya nanti kalau kena kainnya bolong nanti. Kalau kita harus benar-benar memotong bagian benangnya saja, benang jahitnya saja. Bentar, saya rapikan. Nah, seperti ini setelah dibongkar. Bentar, saya tunjukkan hasilnya. Tadi di sini, ini bekas ininya. Tadi kan lipatan ya. Ini ada ploy di sini. Nah, ini tadi saya bongkar.
Nah, kalau dibongkar tadi seperti itu. Nah, ini kan membesar di sininya. Ini dapat berapa senti? Ini ada 3,5 senti, lebih dikit. Sepertinya nanti cukup. Jadi kan kanan kiri nanti ada 7 senti, 7 senti lebih. Kalau kekurangannya perbedaannya 0,5 senti antara badan dan ban pinggang itu bisa ditarik, nggak masalah. Jadi misalkan bagian manapun yang lebih besar, kalau misalkan ban pinggang tadi kan penambahannya 7,5, ternyata di sini ada 8 cm, itu nggak masalah, bisa ditarik-tarik sedikit gitu ya. Toh ini kan kain, masih bisa ditarik. Kalau kayu mungkin lain lagi ceritanya ya. Oke, saya akan bongkar sisi satunya lagi. Tadi kan sebelah mana itu, kanan atau kiri, pokoknya sebelah ini. Nah, ininya belum kan, saya mau bongkar juga. Sama seperti tadi cara bongkarnya, kita lepas dulu bagian tali yang ini, kita lepas, nanti kita pasang lagi di sini. Kenapa harus dilepas? Soalnya kita mau menggeser ininya, kantongnya ini kan nempel ya. Nah, kantongnya ini kan harus dilepas dulu. Hampir semua celana urutan jahitnya seperti itu teman-teman ya. Cuman perbedaannya biasanya paling model kantongnya, terus model bannya, dadanya apa namanya, puringnya itu bertumpuk gitu, beda-beda. Tapi intinya sama seperti itu. Kalau mau bongkar seperti ini. Oke, saya lepas dulu yang mendekati saku ya. Jadi yang sini saya bongkar jahitannya. Ingat, kalau membongkar bagian ploy ini jangan sampai mengenai kain, nanti rusak. Kalau buat permak, hati-hati. Permak punya orang, bukannya dapat upah, nanti suruh ganti kalau bolong. Ya. Oke, bentar. Kalau teman-teman mengalami kesulitan bongkar pakai gunting seperti saya, boleh pakai cutter atau pakai silet, nggak masalah. Yang penting kebongkar kayak ininya, benangnya. Kalau saya udah biasa seperti ini, pakai gunting langsung ya nggak masalah ya. Yang penting kan kebongkar dan nggak rusak celananya. Ini bekas jahitannya saya ambil dulu biar lebih rapi. Ingat, kalau permak atau jahit itu sisa benang itu jangan dibiarkan ngelawer ya. Betul, biar rapi. Nah, ini tadi di sini udah, saya pikir tadi sama 4 cm kurang, 3,5 penambahannya, 3,5 cm lebih. Oke, kita bisa tes. Caranya seperti ini. Jadi cukup nggak sih sebenarnya? Nah, tadi ban pinggang kita letakkan di tengah sini. Sebentar. Nah, jadi dari pinggang sini ke sini. Nah, ini kan tadi di tengah belakang, kita pegangnya pakai tangan, kita coba tarik. Cukup nggak sih tadi kalau misalkan kainnya segitu, misalnya gitu ya. Nah, kalau misalkan cukup, berarti kan udah ini. Kalau kan ketahuan ya, oh mana yang kurang gitu ya, apa bannya atau ininya. Biasanya yang buat patokan, saya pastikan itu ban pinggangnya saya jadikan dulu, baru nanti kita mengatur bagian yang ini. Nah, kalau misalkan sisanya kebanyakan, ternyata bagian badan itu kebanyakan, ploynya itu kita bisa jahit sedikit lagi. Jadi kan yang diploy tadi ya, yang dibongkar, kita bisa jahit nggak apa-apa sedikit. Atau misalnya kalau cuma 0,5 cm, yang ini kita tambahkan seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman mengerti maksud saya. Oke, kita mulai rapikan. Setelah tadi dibongkar, kita rapikan dulu. Jadi tadi kantong yang kita lepas, kita jahit kembali. Jadi bagian kantong tadi kan saya lepas, kita jahit dengan badan. Kita jahit seperti ini. Cuma ditempelkan ya. Dan jahitnya minggir ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian bagian talinya kita pasang lagi. Tadi kan yang dilepas, dia tali itu posisinya di atas lipatan yang bagian tengah yang mendekat sleting ya. Kalau yang dibongkar tadi kan mendekati saku sini, ada 2 kan ya. Nah, ini di atas sini saya mau pasang lagi.
Oke, bentar. Nah, ini di sini ada jahitan lagi di sini. Oke. Yang satunya juga sama, saya jahit lagi. Yang ini ya, sakunya saya satukan dengan badan. Oke. Nah, ini saya jahit lagi bagian kantongnya ini, yang sebelahnya ya, dimatikan. Nah, kalau seperti ini kan tadi ploynya depan ini yang dibongkar tadi. Sebelum sekalian jahit, saya langsung pasang saja tali bannya di sini. Oke. Oh, bentar, salah geser tadi. Nah, seperti ini. Ini kan, nah ini dijahit sebelah sininya. Sip. Sekarang kita tinggal satukan ban pinggang tadi dengan badannya. Kita kembalikan. Cara seperti ini. Jadi kita jahit sisi dalam dulu. Ban kan ada dua. Jadi kebalikannya kita bongkar tadi ya. Kalau tadi kita bongkarnya, dari urutannya kita balik lagi. Kita jahit dulu yang ini. Jahit. Biasanya jahitnya itu seperti ini kalau saya. Biar rata. Jangan lupa yang bagian belakang tengah ini dijahit dulu, ditemukan ya, pokoknya biar nanti nggak menceng, nggak nyamping ke kanan ke kiri ya, pokoknya seperti ini. Saya jahit di sini. Saya pastikan juga biar ini hasil jahitannya, pokoknya, nah ini nih, ketemu pokoknya ya, biar lebih bagus, walaupun permak tapi harus rapi teman-teman. Kalau misalnya ada sambungan seperti ini, ya. Kalau jahitannya nggak rapi nanti nggak laku kalau kita jual mahal ya. Oke. Kemudian saya teruskan, saya bongkar sedikit supaya nanti bisa lebih mudah masuknya. Saya jahit dari tengah ke arah sini ya, ke arah kanan. Nanti yang sebelah kiri belakangan nggak apa-apa. Jadi separuh-separuh. Nah, cara tips saya gini, untuk menghindari ada perbedaan sedikit. Jadi saya jahit, saya bagi dua, ditarik seperti ini teman-teman, ditarik. Nah ini saya pegang di tengah sini. Jadi kalau misalkan ada, misalkan ternyata bagian ban dengan badan itu agak berbeda sedikit, kita ada setengah senti. Nah nanti kalau ditarik seperti ini, kita bisa ratakan. Maksudnya mengkerut atau menariknya itu rata gitu ya, langsam. Oke, saya jahit bannya seperti ini terus sampai menemui jahitan yang kita bongkar tadi. Seperti ini kalau jahit bannya ya. Buat teman-teman yang nyimak video ini, silahkan dicoba. Kalau mengalami masalah seperti ini, terkadang bagian tersulit adalah menyatukan kembali ban ini, ban pinggang, karena memang menjahit ban itu agak lumayan susah ya. Mungkin kalau teman-teman lihat saya jahit lebih gampang ya, kan jam terbangnya beda ya. Nah di sini tadi ini kan dimatikan di sini teman-teman, dia agak berkerut tapi saya pikir nggak masalah, sedikit gitu ya, ada berkerut sedikit. Ini kalau disetrika bisa hilang. Kita mulai lagi dari sisi satunya. Nah ini kan udah dijahit sininya nih, sini udah jahit tapi ininya masih belum. Kita jahit dari sebelah sini. Oke. Kalau ini dia modelnya itu kantongnya ininya seperti ini, agak susah. Pokoknya diusahakan biar bisa teman-teman. Nah, oh ya saya ada tips, biasanya seperti ini. Kalau saya mengalami kesulitan, ini udah dibongkar, jahitnya agak susah. Biasanya saya nggak mulai dari awal, nanti bagian sini saya tindas dari luar. Saya mulai dari sini saja.
Yang penting, nah ini kan nih, nanti saya tunjukkan tipsnya ya. Tips pernak tetap kelihatan rapi nanti, nggak masalah. Oke, saya jahit. Nanti saya jelaskan dulu, saya jahit dulu ya. Saya jahit, nanti saya jelaskan lagi. Maksudnya gimana sih? Oke. Nah, ini dia. Sip. Nah, tadi saya agak mengalami kesulitan kalau jahit dari mentok sini. Nah, ini mesti saya sisakan, tapi nanti saya akan tindes dari sini saja. Saya pikir kalau untuk permak nggak masalah ya, jadi tindes sedikit, nanti langsung masuk ke dalam. Nah, kalau untuk jahit ini, bagian yang belakang, sambungan belakang ini, biasanya saya tindes dulu. Jadi nanti kan akan dijahit ya. Ini saya lihat dari sisi dalamnya. Nah, ini jahitannya masih kebuka. Ini kain kerasnya nanti kan akan dijahit seperti ini. Bagian puring ya, atau bagian kain keras. Tapi saya jahit dari sisi tengah dulu. Biasanya saya jahit itu saya bagi dua. Jadi dari tengah ke sini nanti baru disambung sana. Nggak langsung dari sana ya. Takutnya bagian belakang ini nggak presisi, nggak pas. Ini. Dan biasanya kalau jahit seperti ini, bagian ini saya nggak encek atau nggak saya matikan supaya nggak kebanyakan mematikan jahitan. Toh nantinya ini akan ditindes dari sana, jahitan sana ya. Oke, saya jahit. Ini menjahitnya, buat teman-teman. Buat yang belum tahu, kalau jahit seperti ini, kalau celana yang bahan itu dia nggak mengenai ban atas, tapi di sela-sela ini jahitan. Mudah-mudahan kelihatan. Yang penting saya jelaskan maksud saya ya, biar teman-teman ngerti bagian mana sih yang perlu dijahit. Nah itu, nah ini kan benangnya nih, ini kalau ini kelihatan nih, jahitannya itu seperti ini nih, ini kebetulannya agak menceng dikit, tapi intinya di sini kalau jahit itu jangan di bagian atas sini ya. Dia nanti kalau udah disetrika, dia akan nutup seperti ini, nggak kelihatan, lebih rapi jadinya. Ini kan masih belum rapi ya. Seperti itu cara jahitnya ya, di bagian sela-sela sambungan. Saya lanjutkan biar sampai selesai, sampai ujung sini bagian sebelah kanan. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan dari yang sebelah kiri tadi. Ini kan udah dijahit nih. Kalau yang udah jahit, yang ini udah rapat. Nah, yang ini masih belum, ya kan? Kita lanjutkan lagi dari sebelah sini. Berarti ketemunya nanti di sini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau jahit ini biasanya kalau tadi kan jahitnya di sela ini, tapi kalau ini dari awal, karena untuk pengecualian, nah ini saya jahitnya di sini, jadi di atas, saya tindes saja di sininya. Soalnya kalau saya bongkar agak susah menggalikannya ya, kalau bagian yang ini jahitnya itu sampai sekiranya tadi cukup. Nah ini saya kembalikan ke bawah, geser langsung. Terus sampai ke tengah tadi.
Nah, saya jelaskan tadi ya, kalau yang tadi ditindas atasnya untuk pengecualian, karena tadi kan ini yang bongkar ya, di sini saya agak susah, maka penjahitannya saya di bagian ban atas ke sini. Nah, udah mendekati bagian apa namanya ini tali, saya masukkan ke sela sini. Lanjut seperti biasa, seperti itu ya. Ini untuk pengecualian saja. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan lagi tadi ini nih. Nah, ini apa namanya jahitan yang ini, apa namanya Golby. Saya bisa jahit lagi, saya kembalikan. Kalau enggak nanti kemplah-kemplah ini. Ini tinggal dijahit bagian ini sama apa namanya tali ban pinggang. Ya, tinggal ikuti jahitan awalnya. Nah, oke, saya mulai jahit. Untuk talinya, cara jahitnya biasanya saya seperti ini. Biasanya kalau habis dipermak, ini ada sisa benang nih, dilepas dulu ya, sisa jahitan ini di sini, jadi supaya lebih rapi. Kebanyakan sisa benang, sebisa mungkin kalau permakan itu sisa benang yang lawak-lawak itu dibuang. Saya mau akan cek, matikan. Saya lanjut, saya nggak putus, jadi langsung saja saya tarik. Jadi supaya mempersingkat waktu, nanti motong benangnya sekalian. Saya siapkan bagian sini dulu. Nah, seperti ini. Tancap, satu tancapan, encek. Dan maju sedikit. Nah, ini saya siapkan lagi. Seperti itu terus ya sampai selesai. Kalau jahit seperti ini triknya, jadi ditancap dulu satu jahitan pakai tangan atau dua, baru kita bisa encek. Di encek itu dimaju mundur gitu ya, dimatikan. Itu pun dengan catatan kalau mesinnya kuat, kalau yang nggak kuat harus dibolak-balik. Kalau mesin saya kebetulan kuat, kalau untuk seperti ini sebenarnya tebal, cuman jarumnya memang memadai ya. Kalau pakai jarum yang bagus, kuat seperti ini. Tapi kalau teman-teman pakai mesin hitam butterfly, jangan coba-coba seperti ini ya, bisa patah nanti. Harus dituntun, dibolak-balik. Oke, saya rapikan dulu untuk benangnya. Jadi sisa benangnya saya rapikan. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Oke, tadi kan saya mau bikin pinggang itu 88. Kita cek lagi. Jadi kalau udah dipermak, kita cek lagi harus benar akurat sesuai permintaan ya, atau sesuai rencana tadi. Nah, seperti ini cara ngukurnya. Putar sampai tadi. Nah, ini ada 88 setengah, lebih setengah senti nggak masalah ya, sedikit. Nah, itu ini tadi bekas yang kita besarkan ploynya, yang ini ploy yang bagian tengah depan, ini yang bagian pinggir ya, ini. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini sambungannya bagian ini ada agak mengkeret sedikit ya, tapi saya pikir nggak masalah. Nanti di setrika lebih bisa rapi kok kalau seperti ini. Baiklah semua, semoga tips cara membesarkan celana bermanfaat. Kita jumpa lagi pada tutorial yang akan datang. Saya Sumanto dari Jamla Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.